Sobat Viral Kristen, baru-baru ini viral kesaksian Permadi Arya atau yang biasa disebut dengan Abu Janda di Gereja Bethany, California. Permadi Arya, yang lebih akrab disapa Abu Janda, adalah seorang pegiat media sosial, influencer politik, dan aktivis asal Indonesia. Ia dikenal luas karena konten-kontennya yang kontroversial media sosial, terutama yang berkaitan dengan isu politik, agama, pluralisme, dan radikalisme. Pada hari Minggu, 24 Mei 2026 Permadi Arya memberikan kesaksiannya dalam ibadah Bethany Indonesia di California, Amerika Serikat. Hal ini kemudian menjadi viral karena banyak yang mengetahui jika Permadi Arya adalah seorang Muslim. Secara administratif dan berdasarkan pengakuan pribadinya, ia adalah seorang Muslim. Namun, ia sering mengidentifikasi dirinya sebagai Muslim yang berhaluan nasionalis dan pluralis. Gaya bicara serta pandangannya mengenai toleransi beragama kerap menuai kontroversi di kalangan umat Islam konvensional di Indonesia. Bahkan dalam kesaksiannya pun berisi provokasi yang mengungkapkan bagaimana diskriminasi yang dialami oleh orang Kristen di Indonesia. Seperti apa kesaksiannya? Berikut ini videonya, tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel Viral Kristen ini agar kamu terus mendapatkan berita viral soal dunia kekristenan. Ada yang belum tahu saya ini influencer di Indonesia, influencer sosial media, yang fokus saya cuma satu. Fokus saya itu memberikan pelayanan kepada jemaat umat Kristen yang mengalami kasus intoleransi, mengalami persekusi, yang ditolak gerejanya, yang dibubarin ibadahnya. Jadi Pak Gembala hari ini topik khotbahnya itu izin minoritas dan diskriminasi. Jadi saya datang ke sini, saya mau bersaksi bahwa apa yang dikhotbahkan Pak Gem itu memang sedang terjadi di tanah air. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu mungkin kurang update sama situasi di tanah air sekarang, ada daerah-daerah tertentu, memang nggak semua daerah tengah sama timur tuh lumayan kondusif. Tapi di Indonesia, wilayah Indonesia bagian barat, itu Kristen fobianya atau sentimen anti-Kristen itu lumayan parah, Pak. Jawa Barat, Banten, Lampung, Sumbar, Riau, Sumut, sampai yang paling ujung itu yang kalau itu kita nggak usah sebut namanya, udah jelas kalau itu. Setiap bulan, Pak, setiap bulan ada kasus orang Kristen ditindas, dizalimi, dianiaya di wilayah provinsi-provinsi ini. Karena memang mungkin umat Islam di provinsi ini memang agak kita sebut aja lebih fanatik dan lebih keras lah. Bayangin Bu, setiap bulan itu ada yang lagi nyanyi, lagi ibadah minggu gini, digeruduk warga, dibubarin. Jadi kan kalau orang ibadah minggu tuh kan kadang-kadang ya, kalau ini mungkin kota besar kayak Philadelphia gini kan, lebih diverse ya. Tapi kan kalau di wilayah-wilayah yang tadi saya bilang itu mungkin umat Kristennya memang sangat-sangat minoritas kan. Jadi katakanlah nih ada satu komplek gitu kan, ada beberapa kepala keluarga yang Kristen, akhirnya mereka udah ngerasa punya kebutuhan untuk ibadah minggu. Kumpullah di rumah pendetanya hari Minggu gini Bu, entah Minggu pagi, entah Minggu siang. Kumpul di rumah Pak Pendetanya, nyanyi-nyanyilah mereka karena belum punya gereja kan. Atau mungkin karena gerejanya jauh. Lagi nyanyi-nyanyi bapak-bapak, ibu-ibu. Didatengin warga. Teriak-teriak di depan rumah. Berhenti. Gak boleh nyanyi-nyanyi di sini. Udah punya izin belum? Jadi berdoa sama Tuhan pun harus pakai izin sekarang. Harus pakai izin. Udah punya izin belum? Udah gitu, kalau mau nyanyi, ini bayangkan Bu, sebulan sekali ada kasus kayak gitu udah 3 tahun. Banyak lagi kasusnya, misalnya ada jemaat gitu kan, mereka udah kumpulin duit, beli tanah. Udah kumpul duit, beli tanah, lagi ngurus izin, tiba-tiba warganya demo. Baru mau ngebangun, baru peletakan batu pertama Bu. Langsung demo, dia pasang spanduk gede-gede. Warga di sini menolak ada gereja di daerah ini. Akhirnya mereka nggak jadi bangun, mereka kembali ke nyewa.
Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, yang saya pengen bilang, you don't know how blessed you are. Kalian tuh tidak tahu. Kalian tidak tahu betapa diberkatinya kalian. Kalian punya gereja yang bagus. Pak Gembalanya ganteng lagi. Setuju kan Pak Gembalanya ganteng? Setuju? Tepuk tangan dulu Pak Gembala. Kalian bisa ibadah kapan kalian mau. Saudara-saudara di tanah air belum seberuntung kalian. Masih banyak saudara-saudara di tanah air yang mau ibadah aja susah. Mau ibadah aja diusir-usir. Tapi itu orang Kristen di tanah air, Bu. Karena saya ini kan yang saya urusin memang itu. Saya memang selama 3 tahun ini yang saya suarakan itu adalah itu. Setiap saya posting, setiap viral, malah saya diingetin sama orang Kristen. Sabar Pak, udah Pak. Ini memang jalan penderitaan kami Pak. Ini memang kami harus ikut memikul salib untuk merasakan penderitaan Tuhan Yesus. Jadi sampai sekarang ini, bayangkan Pak, setiap bulan ada orang Kristen diusir, ada orang Kristen, jemaat-jemaat Kristen yang dibubarin ibadahnya, ditolak gerejanya. Bayangin kalau orang Kristen panasan coba. Ini udah waktunya kita cabut pedang aja apa nih? Hah? Bayangin kalau kayak gitu, apa kira-kira yang terjadi? Apa kira-kira yang terjadi Pak? Perang Pak. Jadi sampai hari ini belum terjadi konflik agama. Itu adalah berkat kalian ini. Berkat kalian yang ajarannya penuh cinta kasih. Bahkan kepada musuh pun kalian diperintah untuk mengasihi. Itu tadi bab minoritas tertindas. Jadi saya bersaksi itu memang sedang terjadi. Tadi yang kedua apa? Pak Gembala izin? Diskriminasi. Saya hari ini juga bersaksi bahwa diskriminasi bukan cuma penindasan minoritas, tapi diskriminasi pun sedang terjadi. Bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin banyak dari kalian yang tidak tahu tahun banyak pendeta di tanah air yang dipenjara karena mewartakan firman Tuhan. Tahun 2012 tahun 2012 ada pendeta Heidi Eugene dipenjara kena pasal penistaan agama. Tahun 2022 ada pendeta Gratia Pelo itu juga dipenjara karena penistaan agama. Kena pasal penodaan agama. Yang baru-baru ini 2026 itu ada namanya pendeta Yusuf Manubulu. Itu dipenjara kena pasal penistaan agama. Mereka semua dipenjara karena mereka dianggap menyinggung agama Islam. Bukan cuma itu. Mungkin jemaat sini tahu nggak bahwa bersama kalian di Amerika ini ada 3 apologet Indonesia yang harus kabur ke Amerika demi menghindari dipenjara oleh pasal penistaan agama. Tapi mereka semua tinggal di West Coast, di California semua. Satu ada namanya Pak Saifuddin Ibrahim, pernah dengar? Jadi beliau komentar sesuatu, mau dipenjara, akhirnya terpaksa harus tinggal di Amerika, nggak bisa pulang. Ada satu lagi, ini terkenal, pasti kalian tahu, namanya Edis TV. Pasti pada tahu. Itu juga sama Bu. Itu harus, tahun 2023, Edis TV harus relokasi ke Amerika karena mau dipenjara, dicari-cari polisi. Ada satu lagi, mungkin kalau ini kurang terkenal, tapi namanya Sofiatul. Pernah dengar? Itu juga sama. Jadi saya bersaksi Pak Gem, diskriminasi itu memang ada. Sementara kalau dari pihak Islam, banyak sekali ustadz-ustadz mu'alaf itu mungkin pasti pernah dengar. Ada yang namanya Donditan. Pernah dengar? Itu kerjanya ngejelek-jelekin Kristen. Nggak pernah kena pasal penistaan agama. Ada lagi, ini agak kurang terkenal tapi dia lumayan sering viral juga. Namanya Kainama, Ustadz Kainama. Pokoknya semua ini ngakunya dulu bekas pendeta lah, bekas anak gereja lah gitu. Itu juga sama. Dia jadi ustadz, kerjanya jelek-jelekin Kristen. Tidak pernah kena pasal penistaan agama. Ada lagi Iren Handon tidak. Tidak ada. Jadi kalau dari pihak Kristen kok menyinggung agama Islam, dari pihak Kristen menyinggung agama Islam,
kena pasal penistaan agama, tapi kalau dari pihak Islam nyinggung Kristen, bebas, aman. Dengan dalih dakwah. Termasuk saya sendiri, Bu. Izin Pak Gem. Jadi saya mau cerita. Saya cerita nasib kawan-kawan tadi, kawan-kawan apologet di Amerika. Sebenarnya saya juga bernasib kurang lebih serupa. Jadi, izin cerita ya Pak Gem. Jadi sekitar sebulan lalu, itu ada mantan wakil presiden. Kita nggak usah sebut namanya lah. Ini dia bikin heboh, bapak-bapak, ibu-ibu. Bagaimana Sobat Viral Kristen? Banyak yang menganggap jika kesaksian Permadi Arya yang berisi provokasi ini tidak layak disampaikan di atas mimbar gereja yang kudus. Share pendapatmu di kolom komentar ya.